Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita 4 November 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, telah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini dengan judul Pertempuran. Pertempuran. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11 sekali lagi. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Keputusan hukuman ilahi yang diumumkan terhadap iblis sesudah kejatuhan manusia adalah juga satu nubuatan yang mencakup segala zaman sampai kepada kesudahan, dan yang membayangkan pertentangan besar yang melibatkan semua bangsa yang akan mendiami bumi. Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini bukanlah yang datang dengan sendirinya. Pada waktu manusia melanggar hukum ilahi, maka sifat alamiahnya menjadi jahat, dan ia menjadi selaras, tidak berbeda dengan iblis. Secara alamiah, tidak ada lagi pertentangan antara manusia yang berdosa dengan yang memulai dosa itu. Keduanya menjadi jahat oleh kemurtadan. Orang yang murtad tidak pernah merasa senang kecuali ia mendapat simpati dan dukungan oleh mengajak orang lain mengikuti teladannya. Untuk ini, malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan orang-orang jahat bersatu dalam persengkongkolan nekat. Seandainya Allah tidak campur tangan, iblis dan manusia akan bersekutu melawan surga, dan gantinya bermusuhan dengan iblis, segenap umat manusia akan bersatu menentang Allah. Iblis menggoda manusia supaya berdosa, sebagaimana ia menyebabkan malaikat-malaikat memberontak, agar dengan demikian ia mendapatkan kerjasama dalam peperangannya melawan surga. Tidak ada perselisihan antara dirinya dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam hubungannya dengan kebencian mereka kepada Kristus, sementara dalam hal lain ada pertentangan. Mereka teguh bersatu melawan kekuasaan penguasa alam semesta. Tetapi pada waktu iblis mendengar deklarasi adanya permusuhan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan perempuan itu, dan antara keturunannya dengan keturunan perempuan itu, maka ia mengetahui bahwa usahanya untuk merusak sifat manusia akan terhalang, sehingga oleh sesuatu cara manusia akan sanggup melawan kuasa iblis itu. Permusuhan iblis terhadap manusia pun dimulai, sebab melalui Kristus, manusia adalah tujuan kasih dan kemurahan Allah. Ia ingin menggagalkan rencana ilahi untuk menebus manusia dan mendatangkan kehinaan kepada Allah oleh menodai dan mencemarkan perbuatan tangannya. Iblis akan menyebabkan kedukaan di surga dan memenuhi dunia ini dengan kesukaran dan kesusahan, dan mengatakan semua kejahatan itu sebagai akibat pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 berkata bahwa Tuhan mengadakan permusuhan. Ya, permusuhan antara manusia dengan setan. Maka seperti itu adalah sesuatu pekerjaan negatif. Masa kita membuat permusuhan antara
oknum satu dengan oknum yang lain. Tapi saudara, kalau kita melihat ini penting. Kenapa di dalam Alkitab mengatakan bahwa permusuhan antara kita manusia yang simbolnya adalah perempuan dengan ular atau mewakili iblis. Kenapa? Oleh karena setan telah jatuh dalam renungan kita kemarin. Dia adalah musuh Allah. Jadi kita tidak dapat bersahabat dengan musuh Allah. Maka satu-satunya jalan adalah bahwa perempuan itu harus bermusuhan dengan iblis. Kenapa bermusuhan dengan iblis? Perempuan itu adalah mewakili jemaat, mewakili kita. Dan sebenarnya perempuan itu diwakili oleh Yesus. Jadi kalau berkata di Alkitab berkata bahwa perempuan itu bermusuhan dengan setan, itu adalah Yesus bermusuhan dengan perempuan. Kita sudah pelajari kemarin bahwa Yesus tidak pernah membangun permusuhan dengan setan, dengan Lucifer, dengan sang pembawa terang di surga itu. Pembawa terang atau Lucifer itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Yesus sangat mengasihi dia. Tetapi setan sendiri inilah yang memilih untuk bermusuhan dengan Yesus. Yesus tidak pernah memilih bermusuhan dengan setan. Tetapi kenapa Alkitab katakan bahwa kita bermusuhan dengan setan? Ini adalah merupakan satu benteng. Bahwa kita tidak boleh memiliki hubungan dengan kegelapan, dengan kejahatan, dengan setan itu. Tidak boleh ada persengkongkolan di dalamnya. Kita tahu bahwa setan itu adalah musuh. Dia adalah melawan Allah, tapi ya dia sudah jatuh dari surga dan dia datang ke bumi ini untuk merusak manusia. Maka tidak boleh kita memiliki hubungan dengan sang raja kegelapan itu. Caranya adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan. Rajin gereja, rajin beribadah. Kalau kita malas beribadah, kita malas untuk gereja. Kita bilang bahwa nanti minggu depan kita ke gereja, nanti minggu berikut kita ke gereja. Waktu itu tidak akan pernah datang kecuali hari ini saya putuskan bahwa saya harus ke gereja besok. Dengan demikian kita akan ada jalan untuk kembali setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari, walau pertempuran ini sementara terjadi, tapi Yesus selalu ada dengan kita. Dan jangan kita pernah takut untuk kalah dari setan. Karena setan walau dia kuat, tapi ingat dia adalah musuh yang sudah dikalahkan di kayu salib. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Ajar kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, rajin belajar Alkitab, berdoa, menginjil, dan rajin datang ke gereja. Bantu kami Tuhan untuk membuat keputusan tidak nanti, tapi sekarang ini. Berkatilah kami hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami. Berkati yang sakit, sembuhkan. Berkati yang lemah iman, kuatkan. Yang sudah undur daripada Tuhan, bantu agar dia bisa kembali dengan segera. Inilah doa kami, terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.